Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam Keliling Indonesia yang hadir setiap Jumat ya, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kini saya ingin mengajak Anda ke Kota Padang. Ya, kita akan membahas tentang salah satu makanan yang menjadi populer dan pada tahun 2021 dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia, yakni rendang. Oke. Di ujung platform Zoom kami, bukan di ujung ya, tapi kita sudah tersambung dan bergabung bersama Voice of Indonesia. Ada Ibu Hartiningsih yang sekarang berada di Padang. Selamat bergabung. Assalamualaikum Ibu Harti. Ya, selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kota Padang. Saya biasa dipanggil Mbak Ning. Oh, Mbak Ning. Bu Ningsih. Bu Ning aja ya. Ya, siap. Bu Ning, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, cantik sekali Bu Ning hari Wah, ini. Masya Allah. Apalagi dengan rendang di belakang itu, dan ada ibu juga yang cantik juga di belakang. Ibu siapa? Ya. Sebenarnya yang menjadi ibu yang di tim kami di Koperasi Ika Boga, tim produksi beliau. Beliau jadi manajer produksi. Manajer produksi, Ibu siapa? Ibu Evi Amalia. Ibu Evi Amalia. Sedang masak rendang tadi saya lihat ya. Ya. Itu besar sekali kualinya. Wah, berapa kilo itu lagi dimasak? Kita masak pagi ini hanya 5 kilo. 5 kilo. Wah. Hanya untuk demo. Baik. Ya, pendengar Voice of Indonesia, memang Ibu Ning atau Ibu Hartiningsih ini selain seorang foodies atau pecinta kuliner, beliau juga adalah sekretaris di Koperasi Wanita Ika Boga Kota Padang ya Bu ya, Bu Ning ya. Oke, kita langsung saja nih bahas tentang rendang yang sedang dimasak oleh Ibu Evi juga. Ibu silakan sambil dimasak aja Bu, jangan sampai nanti gara-gara kita ngobrol jadinya gosong ya. Oke, Bu Ning. Ya. Ngomong-ngomong soal rendang nih, kenapa sih rendang begitu populer ya di kalangan pecinta kuliner sampai ke luar negeri loh Bu? Ini kenapa kalau menurut Ibu sendiri? Ya, makanan yang kenapa dia rendang itu menjadi populer karena rasa ya yang ada di rendang itu hanya dua. Satu enak dan yang dua enak banget. Oh gitu ya. Itu enak dan enak banget ya. Iya, jadi nggak ada pilihan lain. Benar. Dia hanya ada dua. Dan memang sejak proklamirkan di CNN melalui pemilihan TV CNN, kami terpilih di peringkat pertama tahun 2011 sama 2017 sebagai makanan terlezat di dunia. Jadi ada banyak produk kami di koperasi. Antara lain ini bisa sambil dilihat. Oh itu ya, banyak variannya ya. Ya. Kami punya produk yang sudah go internasional, sudah ekspor melalui buyer orang Minang juga. Rendang semua itu Bu ya? Oke. Ya, ada rendang. Rendang yang diproduksi di koperasi. Ini Bu Evi yang QC-nya. Oh ya, baik. Dan juga ada kelihatan di situ ada produk ACC, produk yang merupakan brand terkenal di Sumbar, rendang. Ownernya bendahara di koperasi kami. Wah, orang koperasi semua ya. Ya. Baik. Juga ada Siti Nurbaya Catering atau Siti Nurbaya Food. Dia juga sebagai ownernya ketua di koperasi kami. Iya. Cukup banyak variannya Bu ya, produk dari Koperasi Wanita Ika Boga ya. Iya. Ada 39 anggota di Koperasi Ika Boga. Nah, semua punya produk masing-masing. Oh, semua punya produk masing-masing? Ya, betul sekali. Dan memang anggota koperasi ini juga kan merupakan ahli-ahli di bidang makanan ya, Ika Boga ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi sudah tidak diragukan lagi lah kalau
bicara tentang memproduksi makanan-makanan yang berkualitas ya, Bu ya. Ya, baik. Termasuk juga rendang. Nah, itu yang Ya. ekspor kemana, Bu? Alhamdulillah kami baru pertama kali ekspor itu ke Norwegia, Oslo, Oh, tepatnya kotanya, Norwegia di Eropa. Ya, Oslo ya. ya. Berapa banyak itu, Bu, biasanya permintaannya? Itu yang pertama kali dan 2 kali itu 1 ton 1 ton. Wow, 1 ton ya? Oke, oke. Bumbu tapi Pak Agus. Oh, baru bumbunya. Ya. Karena kita tidak bisa masuk dengan ada proteinnya seperti daging, ayam itu tidak dibenarkan masuk ke Eropa. Oh, seperti itu. Jadi nanti Ya. bumbu tersebut di sana diolah oleh mereka, dijadikan rendang. Ya, ya betul. Dan saya disupport oleh Pemprov dan Pemkos. Kemarin di Februari kami mengikuti kegiatan Umami Arena, itu adalah pameran terbesar di Eropa. Kami juga demo di sana dan itu diprakarsai oleh buyer kami langsung, Ibu Emi Jorgensen, pemilik usaha Skanesia. Baik, seperti itu ya. Baik, Bu Ning, ini makanan kan tadi cuma 2 ya, enak dan enak banget. Nah, tentu saja untuk memperoleh cita rasa yang enak atau enak banget ini, ya tidak ada kata lain kecuali memang harus mengolahnya sedemikian rupa ya. Benar-benar serius gitu. Nah, itu bisa dijelaskan, ini kan tradisional ya makanan rendang ini diolahnya juga secara turun-temurun memang dari dulu seperti itu. Nah, mungkin pendengar juga penonton acara Keliling Indonesia, Voice of Indonesia juga pengen tahu nih, Bu, bagaimana sih cara mengolah secara tradisional itu untuk rendang ini? Ya. Jadi kalau secara tradisional di desa itu kita menggunakan ada perangkatnya tidak seperti ini. Saat ini kita udah milenial dan ini di sentral rendang Kota Padang. Ya. Ini udah pakai gas. Oh, mungkin bisa sudah modifikasi ke modern ya. Nah, kalau di desa itu menggunakan kayu. Kayu bakar ya, Bu ya? Ya, kayu bakar. Nah, kualinya pun itu juga beda. Kalau dengan kayu bakar itu kualinya yang cukup tahan besi. Oh ya. Dan itu akan menghasilkan cita rasa yang memang jauh lebih nikmat, lebih enak. Kenapa? Setiap adukannya dan api yang keluar dari kayu biasanya digunakan kayu kulit manis. Nah, sehingga wanginya itu jauh lebih kental. Tapi tidak semua orang juga suka dengan bau wangian begitu. Jadi sifatnya relatif gitu, Mas Agus. Oh, gitu ya. Lalu lama pengolahannya ini kan ada yang bilang sampai berjam-jam begitu ya. Memang begitu ya, Bu ya? Harus lama ya? Yang tradisional 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam ya, yang tradisional itu ya? Iya. Okay. Malah biasanya nenek moyang kita itu biar dia lebih enak itu sehari ini udah siap 5 jam, dia diemin di dalam kuali, nanti dilanjutkan lagi. Dilanjutkan esok, itu jauh lebih enak. Kenapa? Dia kan kita mengaduk ya. Iya. Oh ya, seperti itu. Ya, setiap adukannya Minang tempo dulu dan Ibu Evi sendiri melakukannya itu dengan cara sambil bersalawat dalam hati. Oh, seperti itu ya. Itu kearifan lokal yang terus dipertahankan. Betul sekali. Supaya rasanya enak banget. Rasanya enak banget. Dan ini juga mendapatkan hasil yang beda. Kenapa wanita Sumbar itu jauh lebih kreatif? Karena dia sabar. Mengaduk itu 5 jam nggak gampang kan, Mas Agus? Iya, benar. Wah, itu harus perlu semangat yang tidak pernah surut ya, tidak pernah letih, tidak pernah harus sabar dan ya sampai selesai. Betul sekali. Oh, seperti itu ya. Oke. Iya. Dan takaran-takaran bumbu juga ada pakemnya ya, Bu ya?
Ya, kalau dulunya kita diajarin oleh nenek moyang kita, ibu temurun ini ya warisan, itu dengan takaran yang sifatnya seperti cabenya 1 mangkok gitu, bawang merah per mangkok gitu. Nah saat ini karena kita sudah legal izin, sehingga ini Bu Evi membuatnya tidak dengan takaran itu, tapi gram per miligram per kilonya. Itu pun sudah izin itu ya? Sudah izin edarnya, kita udah izin MD dan proses HACCP. Oke. Baik. Dan artinya secara tradisional ataupun modifikasi itu juga sudah melalui proses perizinan yang ketat sehingga rasanya tidak melenceng jauh ya Bu ya, meskipun dengan cara modern atau dimodifikasi tadi ya. Justru dengan cara yang lebih tepat, kita bisa go internasional itu, kita harus betul-betul mempertahankan saat ini miligramnya untuk bumbu sekian, sampai kapanpun tetap sekian. Oh, baik. Itu yang waktu pengaduannya juga begitu. Kalau saat ini kita aduknya 1 jam, besok juga 1 jam. Nanti setelah itu baru masuk daging atau masuk santan, itu betul-betul sudah dihitung waktu per waktunya. Oke. Nah kalau soal dagingnya itu memang harus daging sapi ya? Jadi gini, saat ini pencinta kuliner rendang tidak semua yang bisa menikmati daging sapi. Ada juga ayam. Oh, ayam bisa orang juga. Padang, orang Padang mengikuti selera yang dimaui oleh pemirsa. Jadi ada di sini ada rendang ayam, ada rendang jengkol, bisa dilihat. Rendang jengkol ada juga ya? Ada rendang ikan tuna. Oh, ikan tuna ada juga? Ya, rendang paru. Oh, paru ada juga ya? Rendang singkong. Dan juga ada varian lain seperti rendang nangka, cubada. Ya. Nah, gitu. Baik. Sehingga masyarakat di luar ataupun di baik nasional maupun internasional, mereka tidak akan terhambat. Oh, hanya daging saja, tidak. Baik. Yang penting bumbunya bumbu rendang ya Bu ya? Ya, itu dia. Yang penting sekali lagi mau dibilangin adalah bumbu rendang Ika Boga. Oh, baik. Nah, Ibu Boning, kita ngobrol nih tentang rendang ini, tentu kita masuk ke budaya ya. Kan sudah ikonik sekali ya rendang ini sebagai makanan tradisional asli Indonesia, asli budaya Minang gitu ya, Sumatera Barat. Itu tercermin dalam perayaan tradisional atau acara keluarga sampai sekarang itu kan masih tetap ada dan dilestarikan. Bagaimana menurut pandangan Ibu sebagai ya katakanlah wanita yang aktif di berbagai organisasi, melihat rendang sebagai hasanah budaya? Menurut Ibu bagaimana? Saya mohon jawaban dari Bu Evi. Wah, ini Bu Evi nih. Baik, silakan Bu Evi. Menurut Bu Evi gimana nih? Jadi begini Pak, kalau di Sumatera Barat, acara tradisional atau perayaan di apa saja di Sumatera Barat ini, kalau ada menu itu selalu rendang dan nomor 1. Nomor 1 rendang ya. Jadi kemudian baru diikuti dengan menu-menu lain. Jadi artinya menu itu menu utama. Jadi kalau sepertinya kalau kita pakai baju, kalau tidak ada rendang, pakai jilbab gitu. Jadi harus ada rendang. Apapun acaranya ya. Apa aja. Jadi kalau Bapak ke Padang, ke Sumatera Barat, di hotel-hotel di mana selalu ada menu rendang. Gitu. Jadi udah menjadi suatu memang rendang ini bukan apa-apa bagi orang tua kita. Rendang ini sambal ketahanan Pak. Ketahanan maksudnya ini disimpan kan lama ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau ada tamu tiba-tiba datang, mereka akan menyuguhkan rendang sehingga makanan lain cuma cepat telur sama sayur udah. Jadi udah makanan mewah. Jadi mereka nggak perlu masak-masak yang gimana gitu. Jadi rendang ini tetap
Nomor satu. ada di setiap mahal. Nomor satu, dan tentu itu dipercaya menjadi makanan yang ya wajib diadakan gitu ya. Artinya kan Wajib diadakan, betul. secara Wajib budaya diadakan. harus ada. Itu filosofinya pasti ada ya Bu ya? Ada filosofinya. Apa itu? Jadi filosofi yang pertama itu dari si proteinnya. Jadi protein itu merupakan dagingnya ya, daging atau ayam itu harus ada. Nah, yang mana ketika Bapak ini hilang semua yang ada di dalam pikiran. Yang kedua itu ada dari santannya. Santannya itu dikenal dengan ya cita rasa ya Pak, yang diturunkan, dan itu ada minyaknya. Jadi para tuan ya seperti nenek mama atau pemuka itu dia semakin semakin banyak yang harus disampaikan, semakin berminyak gitu loh Pak. Semakin berisi, semakin penuh pesan-pesan dan makna untuk didengar oleh siapapun gitu ya. Sosok-sosok atau tokoh-tokoh tadi ya. Bersantan itu tadi ya. Iya. Baik, jaringan sepertinya terkendala ya. Bu Ning dan Bu Evi, mudah-mudahan masih di sisa waktu yang ada kita masih bisa lanjutkan obrolan tentang rendang pendengar Voice of Indonesia yang memang sekarang kita dihadapkan pada era modernisasi, tetapi ternyata meskipun sudah dimodifikasi dengan cara-cara modern, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh ditinggalkan ya dalam mengolah rendang sebagai makanan terenak di dunia. Karena memang hanya dua tadi ya, enak dan enak banget. Daging itu melambangkan nenek mama, para pemimpin suku adat gitu. Nah, sementara kelapa itu melambangkan cadia pandai. Cadia pandai di sini kaum intelektual gitu Pak. Oh, baik. Luar biasa. Cabe atau lado bagi kami itu melambangkan alim ulama karena pedas ya, tegas untuk menyampaikan apapun syariat agama. Seperti itu. Nah, yang keempat, bumbu di sini melambangkan keseluruhan masyarakat yang ada di Minangkabau. Begitu, Pak. Jadi filosofinya sangat dalam sekali ya. Makanya di setiap acara itu harus selalu ada rendang karena selain rasanya, juga bagi siapapun yang mengkonsumsi itu ternyata ada semacam energi yang masuk ya dikonsumsi oleh setiap yang makan rendang itu ya Bu ya, begitu ya? Iya, benar sekali Pak. Dan energi itu ternyata bisa dirasakan sampai ke Eropa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terakhir Bu Ning dan Bu Evi, mungkin di sisa waktu nih yang tinggal beberapa menit lagi, ada pesan-pesan untuk masyarakat di seluruh Nusantara ataupun dunia yang mendengarkan dan juga menonton kita ngobrol-ngobrol di Keliling Indonesia di Voice of Indonesia. Silakan Bu. Ya, kami titip pesan, rendang ini sudah menjadikan kuliner terlezat di dunia, sehingga apapun kondisinya kami berharap seperti ada di beberapa negara yang sudah muncul pabrik, kalau sedapat mungkin itu munculnya bumbu itu diambil tetap dari Sumbar. Kenapa? Otentiknya bahan baku itu jauh lebih nikmat yang ada di Sumbar. Dan ketika produknya juga menggaung ke dunia, itu diambilnya dari teman-teman yang ada di Sumbar. Sehingga kita tidak hanya gigit jari melihat ada pabrik rendang di dunia lain, tapi bukan dari Sumbar. Baik. Jadi harapan kami, insya Allah, dimanapun berada, rendang mendunia tetaplah ambil di Sumatera Barat. Baik. Begitu Pak. Amin, mudah-mudahan ya, seberapapun luasnya, rendang bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, tetapi tetap ya, itu akarnya berasal dari Sumatera Barat dan Indonesia. Artinya tidak meninggalkan budayanya, tidak meninggalkan keasliannya, dan juga terus menebar manfaat dari energi yang dihadirkan oleh rendang ya.
oleh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih Bu Ning dan Bu Evi yang sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk terima kasih, Koperasi Wanita Ika Boga, juga semangat terus, sukses terus ya, membina ibu-ibu masyarakat setempat ya, untuk terus berkarya dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih, demikian Keliling Indonesia di Voice of Indonesia. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.